Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Ivan Manabila. Saya akan menjelaskan tentang manajemen investasi syariah. Yang akan dijelaskan tentang konsep Islam, reksadana, saham syariah, emas, dan suku penilaian risiko. Agenda pembahasan. Konsep investasi dalam Islam, yaitu prinsip hal dalam dan larangan. Baik, saya akan menjelaskan tentang konsep investasi dalam Islam, yaitu kegiatan menambahkan modal untuk memperoleh keuntungan yang sesuai dengan prinsip Islam. Tujuan bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga memperoleh keberkahan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Umat Islam diperbolehkan berinvestasi selama tidak mengandung unsur-unsur dilarangan, yaitu prinsip utamanya yaitu ada 4. Yang pertama, bebas dari riba. Yang kedua, bebas dari goro. Yang ketiga, bebas dari mesir. Yang keempat, masalah. Yang pertama, riba adalah riba tambahan yang diperoleh secara tidak sah dalam transaksi lainnya, transaksi pinjam meminjam atau jual beli. Kalau bebas dari goror adalah ketidakkan jelas informasi yang dapat merugikan salah satu pihak. Yang ketiga, bebas dari dan mesir adalah perjudi atau yang lain mengandung untung-untungan. Yang keempat, masalah. Investasi harus memberikan manfaat. Akan dalam investasi syariah, mudharabah kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Kalau masyarakat, kerja sama di mana semua pihak memberikan modal. Kalau ijarah, akad sewa mensewa. Murabahah, jual beli dengan keuntungan yang disepakati. Yang kedua, saham syariah. Saham syariah keterikatan seleksi dan indeksi syariah, yaitu adalah saya akan menjelaskan saham syariah adalah saham perusahaan yang kegiatan usaha tidak bertandangan dengan syariah Islam. Saham syariah yaitu ada 5. Yang pertama, tidak bergerak di bidang perjudian. Yang kedua, tidak menjual minuman keras. Yang ketiga, tidak bergerak dalam bisnis berbagi bunga. Yang keempat, rasio utang berbasis bunga, maksimal utangnya 45%. Yang kelima, pendapatan modal maksimal sekitar 10%. Saham syariah itu Jakarta Islam Index. Kelebihannya, konteks keuntungan tinggi, diawasi sesuai prinsip syariah, mendukung perusahaan halal. Risiko harga saham dapat naik turun, risiko pasar, risiko ekonomi. Yang ketiga, suku obligasi syariah, yaitu suku adalah surat berharga syariah yang menunjukkan tentang kepemilikan terhadap suatu aset atau proyek dan lainnya. Investor memperoleh keuntungan dari hasil usahanya sendiri atau aset bukan dari bunga sendiri. Jenis kalau suku ijarah, investor memperolehkan pendapatan dari sewa aset. Suku mudharabah, keuntungan dibagi sesuai kesempatan suku masyarakat, investasi dan memperbit
menjadi mitra usaha. Suku wakalah menggunakan akad perwakilan untuk yaitu suku wakalah adalah suku wakalah menggunakan akad mewakili untuk mengelola aset keunggulan hal risiko relatif stabilitas cocok untuk investor jangka panjang. Kalau yang keempat reksadana syariah yaitu adalah wadah investasi yang menghimpun dana masyarakat untuk dikelola oleh manajemen yang lain. Manajer investasi sesuai syariat Islam. Itu jenis-jenisnya reksadana dana, pasar uang syariah, risiko rendah dan sebagainya. Risiko nilai investor bisa turun, risiko besar pasar, risiko ekonomi. Yang kelima, emas dan aset real syariah. Investors emas syariah, emas fisik, emas batang bersifat tabungan emas, penyimpanan emas dalam bentuk saldo. Gadai emas syariah menggunakan akad haram. Investors emas melalui pasar modal. Aset real syariat memperoleh syariah, rumah atau penggunaan tanpa sistem. Melalui suku proyek konditasi hal pertanian, perkampungan, pertambangan, kelebihan nilai cenderung melindungi dari investasi memiliki aset. Yang keenam, penilaian risiko return. Risiko yaitu adalah kemungkinan terjadi kerugian dalam investasi lainnya. Jenis risiko itu ada 4. Yang pertama risiko pasar, risiko lindungsi, risiko operasional, risiko ekonomi. Return adalah keuntungan yang diperoleh dari investor. Dalam syariah, keuntungan dibolehkan dari bagi hasil sawah aset. Keuntungan usaha nayat bukan dari bunga tetap seraning syariah, seraning negatif, alkohol, judi, senjata, industri bebas riba. Bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial sesuai nilai-nilai Islam. Maqasid syariah. Investasi syariat bertujuan menjaga yaitu ada 5. Yang pertama agama, jiwa, akal, keturunan, harta dan lain sebagainya. Yang konsep investasi dalam Islam. Halal dan haram. Bebas dan riba bunga. Bebas dari bunga yaitu riba adalah tambahan yang diperoleh secara tidak adil seperti bunga dan lainnya pinjaman Islam melarang riba sebagai dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 275 seperti menabung atau privasinya orang pada labangan keuangan syariah yang menggunakan sistem hasil. Bebas dari gharar yang ketidakpastian. Gharar adalah transaksi yang tidak jelas atau mengundang ketidakpastian tinggi. Misal
Gharar adalah transaksi yang tidak jelas atau mengandung ketidakpastian tinggi. Membelikan sesuai tanpa mengetahui kondisi atau jumlah. Bebas dari maisir. Maisir adalah memperoleh keuntungan dengan cara untuk menguntung. Judi atau investasi yang hanya mengandalkan efek tanpa dasar yang jelas, yang ekstremistis dan diperolehkan. Investasi hanya dilakukan pada usaha yang halal seperti pertanian, perdagangan, teknologi, properti, industri. Makna halal tidak dibolehkan pada usaha seperti minuman keras, judi, riba, narkoba, produk haram hanya yang lain. Prinsip masalah berarti memberikan manfaat bagi individu dan masyarakat. Investasi memberikan manfaat nyata. Dana yang diinvestasikan harus menghasilkan kegiatan ekonomi yang produktif. Mendorong struktur real. Investasi syariah mendukung usaha yang menghasilkan barang atau jasa nyata. Berbagi resiko dan keuntungan. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesempatan. Yang keadilan bagi semua pihak, tidak ada pihak yang dirugikan atau Yang ketiga akad syariah. Mudharabah bagi hasil. Satu pihak menyediakan modal, pihak lain mengelola usaha. Investor memberikan modal kepada pengusaha yang keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Musyarakah. Dua pihak atau lebih sama diberikan modal dan ikut menanggung resiko. Seperti dua orang membuka usaha bersama dan membagi keuntungan itu sesuai proses modal atau kesempatan. Ijaroh akad untuk menyewakan barang atau jasa. Murabahah yaitu penjual penyebutan harga pokok dan keuntungan yang diambil. Seperti bank syariah membeli rumah seharga 300 juta rupiah lalu menjual kepada nasabah dengan keuntungan yang lain yang disepakati dan dibayar secara cicil. Minjem sebentar. Merepot. Baik, yang kedua saham syariah. Saham syariah adalah saham perusahaan yang kegiatan usaha pengelola dalam keuangan Islam. Keuangan sesuai prinsip hukum Islam. Kritis seleksi saham syariah adalah syariat yang harus dipenuhi perusahaan agar saham dianggap syariah. Yang pertama, resiko untung berbasis bunga. Untung yang mengandung bunga tidak boleh lebih dari 45% dari total aset perusahaan. Perusahaan tidak boleh terlalu bergantungan pada untungan. Konvensional berbunga karena bunga dalam Islam dianggap riba dan dilarang. Yang kedua, pendapatan non halal. Pendapatan dari kegiatan usaha yang tidak halal. Misal alkohol, perjudian, bunga bank konvensional tidak boleh lebih dari 10%.
Dari total pendapatan perusahaan, yaitu penghasilan perusahaan harus berasal dari usaha yang halal. Rasio piutang dan kas, jumlah kas dari piutang perusahaan tidak boleh lebih dari 45,9% dari total aset, yaitu memastikan perusahaan memiliki aset dan tidak hanya beberapa uang tunai atau tagihan saja. Yang selanjutnya, setoran usaha. Usaha perusahaan tidak boleh masuk seperti haram, perbankan konvensional, asuransi konvensional, produksi alkohol, babi, perjudian, liburan yang tidak sesuai normal. Yang selanjutnya, modal di restio, yaitu modal perusahaan harus memenuhi penjelasan dan tidak bersifat lainnya, seperti modal benar di resto, tidak ada ketidakjelasan, dan kegiatan usaha tidak promotis, kualitas tertambah smart. Indeks saham syariah, yaitu Jakarta daftar kelompok saham syariah yang tercepat di Perusahaan Efek Indonesia BI. Jakarta Islam Index JI, indeks saham syariah utama JI 70 terdiri dari 70 saham syariah yang paling kuat, yaitu dan memenuhi kriteria ketat. IDX MES BUMN 17 saham yang memenuhi standar syariah. SI Indeks saham syariah Indonesia mengucapkan sesuai saham syariah yang tercapai di BI paling lengkap. Store Indeks diperoleh grafik yang menunjukkan struknya, yaitu usaha yang diperoleh halal dan jumlah saham syariah di masing-masing urutan dari yang paling banyak. Yang pertama, skor keuangan. Yang kedua, skor perindustri, pertanian, perdagangan, pertambangan. Saham syariah itu usaha yang aman, halal, struktur, dan bebas dari unsur riba, haram, serta aplikasi berlebihan. Suku obligasi syariah. Suku adalah sertifikat kepemilikan atas aset yang memberikan hak bagi penegahan atas penghasilan dari aset tersebut, bukan bunga melainkan bagi hasil. Yaitu yang suku obligasi, yaitu kalau obligasi bisa memberikan keuntungan berupa bunga, suku memberikan keuntungan berupa bagi hasil atau pendapatan dari aset yang memiliki bersama. Tidak meminjam uang tapi ikut memiliki berbagai aset, proyek, dan keuntungan dibagi sesuai keprasakan. Suku ijarah, yaitu suku ijarah berbasis kontrak sewa menyewa aset, seperti cara kerjanya. Penerbitan suku menyewakan aset dari investor, mendapatkan menghasilkan berupa uang sewa yang dibayar rutin berkala, seperti kamu mempunyai sertifikat suku gedung tiap bulannya, dapat uang sewa dari penyewaan gedung itu.
Yang kedua, suku mudharabah berbagi resiko. Berbasis akad berjasa usaha, ada pemilikan modal dan ada pengelolaan usaha. Seperti investor menyetorkan uang ke penerbitan pengelolaan proyek. Usaha keuntungan dibagi sesuai presentasi yang dipraktik. Kalau rugi kerugian yang disepakati, kalau rugi kerugian ditanggung pemilikan modal. Intinya sama seperti konsep usaha piutang patungan. Yang ketiga, suku musyarakah. Kepemilikan bersama atas satu proyek atau usaha antara investor dan penerbitan. Kedua belah pihak sama menyetorkan modal, sama berhak ikut mengelola atau mengawasi keuntungan dan kerugian dibagi sesuai proses modal masing-masing. Perbedaannya dagang mudharabah di sini, keduanya lelah pihak menyetor modal, bukan cuma satu pihak saja. Yang keempat, suku wakalah. Suku wakalah berbasis akad perwakilan. Investor memberikan kuasaan menunjukkan penerbitan suku berbagai wakil untuk mengelola dana guna pembiayaan proyek pertahanan. Keuntungan didapatkan hasil pengelola proyek risiko, yaitu investor syariah yang aman dalam berbasis aset nyata. Keuntungan bagi hasil bukan bunga kerja sama sewa usaha peruntungan kemitraan atau perwakilan. Yang keempat, reksadana syariah, yaitu wadah investasi kompleks yang menghimpun dana dari masyarakat dan dikelola oleh manajemen investor sesuai prinsip syariah dengan pengawasan Dewan Pengawasan Syariah. Seperti uang dari pembayaran orang dikumpulkan jadi satu lalu dikelola oleh ahli sesuai ajaran mengelola dan tepat. Penahanan uang harus sesuai aturan Islam atau Dewan Pengawasan Syariah yang mengawasi agar tetap halal dan sesuai syariah. Jenis-jenis reksadana syariah yaitu ada 5. Yang pertama, reksadana pasar uang syariah. Dananya ditempatkan investasi pasar uang syariah. Risiko yang paling kecil, keuntungan, stabilitas, cocok untuk melalui yang butuh uang cepat. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap syariah. Dana hanya para mari kok kurang 10 menit lagi pas wis. Reksadana pendapatan tetap syariah. Dananya ditanamkan di suku atau surat utang syariah lainnya, memberikan penghasilan rutin bagi hasil yang relatif tetap. Risiko sedikit lebih tinggi dari pasar uang. Reksadana campuran syariah, campuran dari investor pasar uang, pendapatan tetap, dan saham syariah. Risiko dan keuntungan ada di reksadana saham syariah. Berbagai pasar dana ditanamkan di saham syariah yang ada di perusahaan efek. Potensi keuntungan yang paling besar tapi resiko juga paling tinggi. Reksadana indeks syariah mengikuti pergerakan indeks saham syariah
bertentuan pengelola Pasifik menurut indeks pembiayaan biasanya lebih murah. Keunggulan kelebihan terjangkau bisa melalui dari 10.000 saat sangat murah. Uang sebesar ke bayar jadi resiko kerugian lebih. DPS terawasi Dewan Pengawasan Syariah, jadi kepatuhan syariah terjamin halal, mudah dicarikan uang, bisa diambil kembali kapan saja sesuai aturan. Reksadana syariah itu cara mudah, murah, dan aman untuk berinvestasi secara logika, secara syariah, meskipun kamu belum mempunyai ilmu atau waktu mengelola sendiri. Emas dan aset. Bagaimana ini berubah barang berharga dan aset nyata yang sesuai prinsip Islam. Emas syariah. Emas syariah adalah salah satu investasi paling tua dan diperoleh dalam Islam asal cara pembelajaran benar. Hadis Nabi, jual beli emas dengan emas harus sama di bank tunai, seperti kalau tukar emas dengan emas bertambah harus sama, dan pembayaran langsung tunai, tidak boleh hutang. Ini aturan utama agar tidak haram. Investasi fisik. Pembelian emas batang yang punya sertifikat resmi, kamu pegang langsung, barang aman dan nyata. Yang ketiga, tabungan emas. Layanan digital di mana kamu bisa mencicil beli emas sedikit demi sedikit, dicatat sebagai kepemilikan. Emas asli bisa diambil fiksi. Gadai emas syariah. Akad emas syariah, emas kamu jadikan jaminan untuk pinjam uang. Bedanya dengan gadai biasa, tidak ada bunga, hanya dan biaya pelihara penyimpanan yang wajar. Glot syariah. Suara berbagai yang diperdagangkan di perusahaan, isinya 100% emas fisik, kamu tidak pegang langsung, tetapi nilai ikut harga emas, dan sesudah dinyatakan tidak lulus, tidak halal, dan cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Penilaian risiko syariah. Bagai ini risiko syariah serta aturan dasar yang mendekatkan dengan lainnya. Prinsip utama investor syariah. Maqasid syariah. Investasi harus melindungi jiwa, akal, keturunan, harta, agama. Arti segala bentuk investasi syariah bertujuan menjaga 5 halal pokok, dan Islam tidak boleh yang merusak diri sendiri, menghalangi ilmu, akal, membahayakan keturunan, merugikan harta, atau melanggaran aturan agama. Tujuan
untuk kebaikan dan keamanan. Prinsip bagi hasil. Bukan bunga tetap melayani sesuai kinerja usaha, Melayani kita, Bu. melainkan Deki kan iya boleh, melainkan sesuai kinerja usaha nyata. Investasi biasa keuntungan perusahaan bunga yang jumlah sudah pasti, beberapa pun untung rugi perusahaan ini dilarang karena termasuk riba. Investasi syariah keuntungan berupa bagi hasil. Kalau usaha untuk besar kamu dapat banyak, kalau usaha sapi rugi keuntunganmu juga sedikit, adil dan sesuai kenyataan. Sumpah gak bisa keluar dari sini. Dan selanjutnya yaitu kesimpulan. Lama banget ngomong Kesimpulan, untuk masa depan yang berkelanjutan. Skip. Kesimpulan yaitu investasi syariah untuk masa depan yang berkah. Sesuai aturan Islam, tidak hanya cari untung tapi juga membawa keberkahan dan menjaga manfaat panjang. Sesuai syariat, menjaga harta, mendukung ekonomi halal, menjaga harta uangmu aman dan tidak bisa untuk halal haram, tidak urusan penipuan atau ketidakjelasan, dan terhindar dari dosa riba. Mendukung ekonomi halal, uangmu pakai untuk usaha yang baik, bermanfaat dan tidak merugikan orang lain. Membangun ekonomi yang sehat dan bersih. Saham, suku, rasa, dana, emas, aset defense. Jangan taruh semua uang satu tempat saja. Sesuai syariat, menjaga harta, mendukung ekonomi halal. Diversifikasi portofolio, saham, suku, reksadana, emas. Selalu pastikan keputusan syariah melalui DPS dan lembaga terpercaya. Cukup sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.